kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan karir. Saya Gustian Audi. saya Felicia Grace Angelina. Saya Julita. Saya Florian. She was a fairy. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama ada menilai diri sendiri, yang kedua menetapkan tujuan, ketiga membuat rencana-rencana, dan yang keempat ada melaksanakan rencana-rencana tersebut. Metode perencanaan karir adalah pertama dengan pendidikan karir, kedua dengan penyediaan informasi, dan terakhir adalah bimbingan karir. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir untuk yang pertama, tahapan-tahapan kehidupan karir, untuk yang kedua, jangka karir, dan yang ketiga, jalur karir. Untuk penjelasan lebih lengkap, Silakan menyaksikan video berikut. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan materi mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dan kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat dibentuk. Untuk yang ketiga, menyiapkan perencanaan karir. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Untuk yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Baik, selanjutnya ada metode perencanaan karir. Yang pertama, pendidikan karir. Pendidikan karir adalah suatu proses bagi pegawai atau individu untuk menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Tujuannya untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan menaikkan tarif karir mereka. Pendidikan karir tidak semata diperuntukkan untuk pegawai saja. Lalu yang kedua ada penyediaan informasi. Salah satu metode lainnya dalam perencanaan karir adalah penyediaan informasi, yaitu proses mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir. Selain untuk pegawai, kita bisa mengambil contoh perencanaan karir untuk mahasiswa yang ingin mencari kerja. Lalu yang ketiga ada bimbingan karir. Bimbingan karir adalah usaha mencari pengetahuan soal karir pada suatu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Metode ini mungkin sifatnya hampir sama dengan pendidikan karir. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, tahap-tahap kehidupan karir. Secara umum, tahap perencanaan karir terdiri dari 5 tahap, yaitu pertumbuhan, penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Pengelompokan itu didasarkan pada usia. Dalam tahap pertumbuhan dialami oleh mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Tahap ini diakhiri dengan adanya konsep tentang minat dan kemampuan dan mulai berpikir tentang alternatif keahlian. Lalu ada jangka karir. Ada 5 jangka karir yang dapat dipilih seseorang berkaitan dengan suatu organisasi bisnis.
yaitu jangka karir fungsional atau teknik. Yang kedua, jangka karir manajerial. Dan yang ketiga, jangka karir kreativitas. Yang keempat, jangka karir otonomi dan kemandirian. Dan yang kelima, jangka karir keamanan. Lalu ada jalur karir. Jalur karir merupakan urutan jabatan-jabatan yang dapat dan harus diduduki untuk mencapai tujuan karir seseorang. Terdapat beberapa sistem jalur karir, yaitu vertical system, brand system, job rotation system, dan ada diamond system. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengertian pengembangan karir sendiri adalah meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Pengembangan dan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh. Oh, salah. Lanjut, Enggak, Dak, enggak. bisa di-cut. Panjang lebar. Bisa di-cut kalau lanjut. Nah, ulang dari awal pengembangan karir. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengertian pengembangan karir sendiri meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Selanjutnya, pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Selanjutnya, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat diredukasi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk-bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang direncanakan oleh masing-masing organisasi. Bagaimana suatu lembaga menentukan suatu jalur karir bagi pegawainya, tergantung pada kebutuhan dan situasi lembaga itu sendiri. Namun begitu umumnya yang sering dilakukan lembaga adalah melalui pendidikan dan pelatihan, melalui promosi, dan melalui mutasi. Selanjutnya ada tujuan pengembangan karir. Menurut Handoko tahun 2001, cuman ini nyebut weh. Gak usah disebutin, coba Handoko langsung baik. Menurut Handoko aja itu. Waduh, susah. Selanjutnya ada tujuan pengembangan karir. Menurut Handoko, tujuan pengembangan karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin para pegawai yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya bila mereka qualified. Untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih. Untuk menunjukkan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang harus diambil. Atas dasar uraian tersebut, berikut dapat dikemukakan bahwa yang paling mengetahui tentang kelebihan maupun kelemahan seorang pegawai adalah atasan langsung mereka. Selanjutnya ada manfaat pengembangan karir. Program pengembangan karir memberikan manfaat baik bagi organisasi maupun pegawai. Adapun manfaat yang diperoleh organisasi dengan mengembangkan karir antara lain meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Selanjutnya, menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan, meningkatkan motivasi pegawai, dan menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Sedangkan manfaat yang diperoleh pegawai dari pengembangan karir adalah yang pertama, meningkatkan tanggung jawab, kedua, memaksimalkan penggunaan potensi seseorang, yang ketiga ada meningkatkan otonomi, dan terakhir adalah menambah tantangan dalam bekerja. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Di samping peran individu, manajer, dan organisasi dalam pengembangan karir, ada berbagai faktor yang lebih spesifik yang mempengaruhi pengembangan karir. Hasto Djoko Nur Utomo dan Meilan Sugiarto memberikan contoh 9 faktor yang mempengaruhi terhadap pengembangan karir individu di suatu organisasi, yaitu hubungan pegawai dan organisasi, personalia pegawai,
faktor eksternal, politik dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah pegawai, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen. Selanjutnya, tahapan pengembangan karir. Pengembangan diri seseorang dalam konteks pegawai di sebuah organisasi atau institut adalah identik dengan pengembangan karir. Karena karir adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai selama masa kerjanya atau tugasnya yang memberikan kelangsungan atau keteraturan dan nilai bagi kehidupan seseorang atau pegawai tersebut. Secara umum, perjalanan karir seseorang atau pegawai atau pekerja dikelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Baik, itu saja penjelasan lebih lanjut dari kami tentang perencanaan karir dan pengembangan karir. Sampai jumpa. Bye-bye. Tamatlah. Sudah jangan kalian pokoknya untuk paha aku deh. Ujung lari-lari gitu. Kanan dulu. 1, 2, 3.